Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan bi jami'i mahamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang pertama setelah salat pada hari ini, di mana Allah membimbing hati, pikiran dan jiwa kita menyembah kepadanya, dan kita telah tertuntun dan telah berada dalam garis ini sehingga kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan hati nurani dan mulut dan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian berkenaan dengan pensucian jiwa manusia. Dalam hal ini kita berada pada tingkat kajian pembeningan jiwa, dan bahwa pada kesempatan lalu telah kita bahas tentang pembersihan atau pembeningan pada hal yang berkenaan dengan syahwat perut. Sekarang ada satu syahwat lagi yang apabila tidak kita berhati-hati maka akan menggelincirkan manusia, dan kita bisa tergelincir dan buruk dalam kondisi berada pada hal tersebut, yaitu syahwatu hubbul jahi wa syahwatu syuhra. Ini sudah pernah kita kaji juga ketika kita mengkaji bagaimana mereparasinya, memperbaikinya. Sekarang bagaimana membeningkannya dan bagaimana mengentaskannya secara baik berdasar atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mutahharah. Dalam diri manusia berkenaan dengan kecintaan pada kedudukan dan kecintaan pada kemasyhuran. Ya, orang kalau masyhur dan terkenal, ya, viral dalam bahasa sekarang, ya, atau diviralkan orang, cenderung suka, ya. Dan orang menempati posisi yang tinggi, jabatan, kedudukan, ya, itu suka. Kesukaan ini bisa membawa pada manusia kondisinya baik di hadapan Allah dan manusia, dan bisa buruk. Makanya ada dua posisi. Ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Kemudian kemasyhuran dan kedudukan ini dicapai oleh manusia dengan dua cara. Yang pertama, ada yang dicapai dengan secara pelan-pelan, natural, berjenjang, tidak dipaksakan. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal bagaimana mensikapinya.
Jadi mulai dari pegawai negeri yang paling rendah pertama kali diterima, kemudian dia sabar, kemudian dia dipindahkan naik lagi sampai berada pada level pimpinan. Ya. Sudah sampai pada level pimpinan, diangkat lagi derajatnya oleh Allah menjadi orang yang memiliki jabatan fungsional. Bagaimana yang fungsional? Itu dibutuhkan di mana-mana. Orang tidak melihat lagi secara strukturalnya, tetapi melihat lagi dari bagaimana keahliannya. Sehingga orang yang berada pada derajat fungsional ini kadang berkenaan dengan pensiun dan seterusnya tidak menyedihkan buat dia dan tidak merasa berada pada titik yang dia terhenti. Kenapa? Karena dia sudah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang penting dan dipentingkan. Yang kedua, ada orang yang memaksakan ke tempat ini, belum ada saatnya atau ruangnya belum ada, menggunakan dengan berbagai macam cara, menggunakan dengan pengaruhnya, menggunakan dengan hartanya, menggunakan dengan berbagai macam cara untuk sampai ke tempat itu. Ini yang dikatakan al-madmumah, hal yang dicelah di dalam Islam. Berkenaan dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahayanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhawifan ala ummatihi minasyuhrati. Nabi sangat menakutkan posisi kemasyhuran pada umatnya. Takut ini umatnya kalau diviralkan dia tidak bisa bawa diri. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyuhratu allati hiya akhfa min dabibin namlati as-sawda'i ala as-sakhrati as-samma'i fil lailati adh-dhalma'i. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Para ahli hadis mengatakan hadisnya ini sahihul isnad. Sanadnya sangat kuat dan sahih setelah diteliti oleh para ulama hadis. Yang paling aku takutkan pada umatku dari seluruh yang aku takutkan adalah riya dan kemasyhuran. Dia bersikap riya. Riya itu adalah suka dipuji-puji dan bangga kepada orang. Yang kedua adalah kemasyhuran yang terselubung di dalam dirinya. Dia suka apabila disebut, dia suka apabila dimuliakan, dia suka. Dan sukanya ini riya. Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia benci sama orang. Ketika dia mendapatkan orang tidak memuliakannya, dia tidak suka sama orang itu. Ketika dia tidak disuruh duduk di atas, dia tidak mau, dia langsung tidak respect pada orang itu. Itu yang namanya akhfal, yang terselubung. Dan terselubungnya diilustrasikan oleh Nabi lebih kecil sekali di dalam. Dia lebih terselubung dari seekor semut hitam
yang bertengger di atas batu hitam di malam yang kelam, tidak ada lampu. Itu keberadaannya itu tidak ada yang bisa lihat, tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu terjadi, maka itu sangat berbahaya. Baik, kita lihat lagi perkataan para ulama tentang masalah ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata ketika ia memperingati dirinya sendiri. Imam Ali karramallahu wajhahu itu selalu dipuji orang karena dia tidak pernah namanya bertempur atau berkelahi dan dia kalah. Dia tidak pernah. Itu ditetapkan oleh Allah di dalam hidupnya. Setiap dia bertempur pasti menang. Pasti menang. Ya. Terakhir mati dibunuh. Tapi dia tidak berkelahi. Ya. Dia tidak berkelahi.